Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman, sebuah masjid besar yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Aceh. Dan banyak sekali perubahan yang sudah dialami oleh Masjid Raya Baitur Rahman, mulai dari awal dibangunnya sampai sekarang. Tapi ada juga hal unik di balik Masjid Raya, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Raya Baitur Rahman. Jika pemirsa penasaran seperti apa perubahannya dan seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekeliling Masjid Raya Baitur Rahman, maka pemirsa bisa ikuti saya. Yuk! Masjid Baitur Rahman bukan hanya tempat ibadah bagi masyarakat Aceh, tapi bangunan ini juga merupakan simbol budaya, semangat, kekuatan, dan perjuangan dan serta nasionalisme rakyat Aceh. Perubahan pertama sekali ketika Anda mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman adalah hadirnya tempat parkir yang nyaman, yaitu dengan hadirnya basement atau tempat parkir bawah tanah yang bisa menampung ribuan kendaraan. Seperti apa perubahan-perubahan lainnya? Yuk, ikuti saya. Masjid Baitur Rahman kini memiliki parkir yang lebih tertata rapi. Parkir bawah tanah ini dapat menampung ribuan kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Salah satu fasilitas lainnya adalah tempat penitipan sendal dan sepatu. Dan ini agar sendal dan sepatu Anda tertata dengan rapi nih. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, selain Masjidil Haram di kota suci Mekah, Masjid Raya Baitur Rahman ini juga menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Islam yang dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mempelajari Islam dari seluruh penjuru dunia. Setelah melewati berbagai peristiwa-peristiwa bersejarah, Masjid Baitur Rahman tetap berdiri megah hingga saat ini. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah sampai di tempat paling penting di Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu tempat wudhu. Sekarang kita akan melihat seperti apa sih tempat wudhu di Masjid Raya Baitur Rahman. Yuk! Ketika pertama kali memasuki Masjid Raya Baitur Rahman, khususnya di tempat wudhu, tempatnya sangat bersih dan nyaman. Banyak keran-keran yang sudah tersedia dan ini bisa menampung ratusan jamaah yang ingin melakukan ibadah sholat. Dan tempatnya sangat bersih dan sangat nyaman. Jadi pemirsa yang ingin berwudu, ini sudah dimanjakan dengan tempat yang bersih.
Jadi untuk pemirsa yang berkunjung ke Masjid Raya, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dari tempat wudhu di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, selain menyediakan tempat yang bersih dan nyaman, ternyata di tempat wudhu Masjid Raya Baitur Rahman juga menyediakan kipas angin agar menyenangkan para pengunjung yang sedang berwudhu di tempat wudhu Masjid Raya Baitur Rahman. Ini juga tersedia pengharum ruangan yang pastinya tetap menjaga tempat wudhu dari Masjid Raya Baitur Rahman tetap wangi dan membuat nyaman para pengunjung yang berkunjung ke Masjid Raya. Di sini juga ada toilet loh pemirsa, dan toiletnya juga terbilang sangat banyak. Nah, pemirsa, tadi saya sudah ngajak pemirsa untuk melihat tempat wudhu dari Masjid Raya Baitur Rahman. Aman, nyaman, dan bersih kan? Nah, sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat-lihat kegiatan di dalam Masjid Raya. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sejak dibangunnya kembali setelah terbakarnya pada masa Belanda, terbangun kembali pada tahun 1873, sehingga Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sekarang sudah 3 kali rehabilitasi, 3 kali perluasan. Artinya yang modalnya itu pertama 1 kubah, kemudian pembangunan kedua ditambah dengan 2 menara, kemudian yang ketiga adalah ditambah perluasan ke belakang sehingga 7 kubah yang terjadi. Maka oleh karena itu kami sangat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sekarang berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dengan tertib dan aman. Dan tahun 2017 kemarin kita sudah membangun dengan anggaran APBA, kita sudah membangun 12 payung menyerupai bagaimana Masjid Madinatul Munawwarah yang di bawahnya terdiri pada tempat perparkiran, kemudian tempat wudhu yang terbagi dengan kaum ibu dan kaum laki-laki, sudah terpisah dengan teratur dengan sebaik-baiknya. Yang mudah-mudahan kelestarian ini dijaga oleh kita semua. Memasuki bagian utama pada bangunan Masjid Baitur Rahman, yaitu tempat sholat. Saya menyempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Terasa damai saat melaksanakan sholat dan bersyukur atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada rakyat Aceh. Setelah selesai melaksanakan sholat, saya terkagum akan keindahannya. Banyak terdapat tiang-tiang dalam masjid ini yang dipadukan balutan logam yang berukir ornamen Islami, menambah kesan kokoh dari bangunan masjid ini.
bendera Islami memenuhi di setiap dinding-dinding Masjid Baitur Rahman, dipadukan dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran yang menambah keindahan masjid ini. Atap dari bangunan masjid ini pun tak terlepas dari sentuhan seni kaligrafi. Pada bagian depan terpampang ukiran dari bahan logam yang bertuliskan ayat suci Al-Quran dengan dipadukan ornamen Islami yang menjadikannya terlihat semakin megah dan mewah. Pengajian rutin Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Yang pertama kita laksanakan kuliah subuh. Itu yang dilaksanakan setiap subuh yang diasuh oleh para ahli pengetahuan dalam bidangnya masing-masing. Kemudian pada halqah maghrib, setiap habis maghrib menjelang isya, kita juga sudah menugaskan para ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan semua siaran itu dipancarluaskan oleh Radio Baitur Rahman dan Radio Republik Indonesia, juga sekaligus dengan radio swasta lainnya yang dipancarluaskan ke seluruh Aceh, bahkan ke Sumatera, dan ketika dibuka Pro 3 itu sampai kepada seluruh Indonesia bisa memantau kegiatan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Di samping itu juga Masjid Raya Baitur Rahman melaksanakan pengajian rutin tentang pengajian tinggi Darus Syariah. Itu yang kita kumpulkan beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh ulama-ulama yang menonjol. Mereka itu melaksanakan pengajian menurut ilmunya masing-masing. Dan sampai itu juga kita melaksanakan pengajian bagi TPQ plus Baitur Rahman dari tingkat TK sampai kepada SMA. Kita selalu tiap sore ibadah asar kita melaksanakan secara rutin setiap hari. Di samping juga ada pengajian qari dan qariah dan hafidh-hafizah yang ada, kita bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Qari dan Qariah Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh. Yang pesannya semuanya di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kemudian berikutnya juga kita melaksanakan acara akad nikah. Yang ini merupakan sakral dan setiap hari dilaksanakan. Bahkan ada yang dari mancanegara, ada teman-teman kita, sudah kita di Malaysia, melaksanakan juga laksanakan acara pernikahan di sini. Setelah mereka menikah, mereka langsung pulang ke sana. Jadi hanya kesan mereka ingin menikah di Masjid Raya karena begitu tertariknya dengan bagaimana keadaan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ada sebagian kita di masyarakat kalau belum ke Masjid Raya, belum melangkah ke Tanah Suci Mekah. Itulah suatu kebanggaan kita bahwa Masjid Raya ini sudah terbangun dengan megahnya. Ya tentunya kita harapkan sama-sama kita jaga bersama, baik kebersihan, tata tertib dan keamanan. Kemudian yang sangat penting adalah agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan khusyuk di dalamnya, ya tentunya dengan alat sound system yang sangat bagus. Kemudian yang kemarin ini sebagai permintaan masyarakat, Hari Raya Idul Fitri 1439 kemarin kita sengaja melaksanakan sholat Idul Fitri itu di Masjid Raya karena itu permintaan masyarakat.
itu perdana dilaksanakan karena mereka ingin menikmati bagaimana indahnya dan sejuknya di bawah payung-payung yang telah kita buat dan sudah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala pada tahun 2017 kemarin itu. Yang mudah-mudahan kita merasa sejuk, merasa aman, merasa tentram selama beribadah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kami dari Bogor sengaja mengunjungi Serambi Mekah ke sini. Pengen lihat suasana Masjid Raya, apalagi sekarang perkembangannya sudah jauh lebih bagus, sudah ada payung-payung. Apalagi anak saya yang pertama ini memang suka banget, pengen banget dari dulu, pengen ke Masjid Raya katanya, pengen foto di sini ya Kak ya. Ya, kami dari pemerintah Aceh melalui Dinas Satpol PP dan WH Aceh menghimbau kepada masyarakat untuk menaati segala peraturan syiar Islam yang sudah berlaku di pekarangan Masjid Raya ini untuk tidak untuk menggunakan pakaian yang berbusana Muslim sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak menyalahi daripada aturan-aturan yang sudah diberlakukan di Provinsi Aceh khususnya dan juga di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman ini. Terima kasih. Misalnya Masjid Raya Baitur Rahman ini ada tabloid Gema Baitur Rahman yang didirikan 24 tahun yang silam. Alhamdulillah tabloid ini menjadi tabloid pertama di seluruh Indonesia. Nah, jadi Gema Baitur Rahman lebih tua dari tabloid yang ada di Istiqlal di Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru. Dan alhamdulillah sekarang Gema Baitur Rahman 3.000 eksemplar dan habis semuanya di Masjid Raya Baitur Rahman. Dulu kita bagi seluruh masjid yang ada di Kota Banda Aceh, tapi sekarang kita batasi. Masih ada beberapa masjid yang berlangganan kita antar juga. Perpustakaan ini didirikan pada tahun 1979. Pada saat itu perpustakaannya sempat vakum karena tidak aktif, dan pada tahun 1998 perpustakaan dan pengurus Masjid Raya melakukan kerjasama dengan Fakultas Adab UIN Ar-Raniri. Dan pada saat itu pihak pengurus menyetujui dan mengambil dari 4 alumni D3 Ilmu Perpustakaan untuk mengelola perpustakaan ini. Dan setelah itu perpustakaan ini mulai berjalan dan berkembang. Dan pada saat terjadinya bencana tsunami, perpustakaan ini sempat vakum karena fasilitasnya
buku dan alat-alat yang lainnya tidak dapat digunakan lagi. Dan pada tahun 2005, Februari 2005, perpustakaannya mulai aktif lagi, dan banyak donasi bukunya dari Pemda juga ada, pemerintahan Aceh, dan juga dari Malaysia, Brunei, dan dari Asian Mobil, dari Telkom juga ada, dan Telkomsel juga ada, Serambi, dan banyak yang lain, donasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini kami banyak kegiatan yang kami lakukan. Remaja Masjid Raya Baitur Rahman lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang mengajak para pemuda itu lebih dekat dengan masjid. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini adalah mengajar anak-anak di TPQ Plus Baitur Rahman, yang mana juga TPQ Plus Baitur Rahman ini juga hadir melalui remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Ya tentunya harapan kita semoga masyarakat tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman di dalam beribadah, tentunya dari semua kegiatan yang ada di sini. Saya pikir itu yang menjadi pembicaraan kita, sehingga ya sama-sama, karena ini masjid umat yang dicintai oleh umat, karena masjid adalah pusat reintegrasi umat. Semua kegiatan ada di masjid. Jadi itu menjadi contoh teladan bagi masjid-masjid yang lain. Karena ada prinsip orang kalau belum ke Masjid Raya berarti belum ke Aceh. Jadi itu satu kenangan yang manis bagi kita. Dan kami juga selalu menerima dengan hati terbuka bagaimana kedatangan teman-teman kita, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan tentunya kita harapkan semoga mereka itu bisa puas dengan pelayanan kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, demikian jalan-jalan Islami di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Setelah melihat-lihat perubahan dari basement atau tempat parkir yang aman dan tertib, serta melihat tempat wudhu yang sudah bersih dan nyaman, ditambah dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan Masjid Raya ini adalah masjid yang sangat dibanggakan oleh rakyat Aceh. Maka dari itu, siapapun yang berkunjung atau jamaah yang berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman tetap menjaga kebersihan dan mengikuti peraturan atau ketertiban yang sudah dibuat. Karena Masjid Raya Baitur Rahman bukan hanya milik rakyat Aceh, tapi milik rakyat Indonesia. Akhir kata, saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.